أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat penghujung daripada bulan Zulhijjah 1436 Hijriah ya. Alhamdulillah kita mengawali hari kita dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran di majelis ini. Mudah-mudahan tilawah kita Allah terima sebagai amal ibadah kita. Allah catat kita menjadi salah satu di antara dua posisi, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan berjalan bersama para malaikat nanti di hari kiamat. Dan posisi yang kedua adalah walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, dia membacanya dengan terputus-putus, berat lidahnya untuk membaca Al-Quran, namun dia punya usaha yang kuat, fakana lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala usaha dia untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu di antara dua posisi ini, insyaallah ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, kepada para sahabat, beserta siapa saja yang mengikuti langkah beliau sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi kita tentang hadis yang ini saya ambilkan dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari tentang keutamaan daripada umat Islam, tentang posisi dari umat Islam daripada umat-umat yang lainnya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita perbandingan antara umat Islam dengan umat sebelumnya, yaitu Ahlul Taurat wa Ahlul Injil, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Sabda beliau adalah, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umami kama baina salatil asri ila ghurubish syamsi.
sesungguhnya baqaukum, keberadaan kalian wahai umat Islam di muka bumi ini, fima salafa qablakum minal umami, perbandingannya dengan umat-umat sebelumnya yang mendahului kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengibaratkannya adalah kama baina salatil asri ila ghurubisy syamsi, sebagaimana waktu antara salat asar dengan terbitnya matahari. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perbandingan waktu yang Allah berikan, yang Allah pilihkan untuk umat Islam, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktunya dihitung dari kapan? Dari pagi sampai malam. Ya. Yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma bainal asri ila ghurubisy syamsi, atau ma baina salatil asri ila ghurubisy syamsi, antara waktu dari setelah atau waktu masuk sholat asar sampai terbenam matahari, artinya masuk waktu maghrib. Beliau melanjutkan di dalam hadis itu, utiya ahlut taurati at-taurah. Ahlut Taurat, siapa ahlut Taurat? Kaumnya Nabi Musa, Yahudi. Ahlut Taurat diberikan Taurat. Utiya ahlut taurati at-taurata, ya. Kaum Yahudi diberikan Taurat kepadanya, kitab Taurat. Fa'amilu, kemudian mereka mengamalkan isi daripada Taurat itu, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab berupa Taurat, kemudian kaumnya amilu, mereka mengerjakan, yang mengamalkan yang ada di Taurat itu. Mereka beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Tauratnya. Kemudian hatta idzan tasafan naharu ajazu. Di sini permisalan dari Rasulullah, ya. Hadis ini penuh dengan permisalan, ya. Perbandingannya itu adalah dari pagi tadi, ya, dari pagi hari. Kemudian hatta idzan tasafan naharu ajazu, sampai ketika matahari itu sampai di tengah-tengah, artinya siang hari. Dari terbit matahari sampai siang hari. Ajazu. Ahlut Taurat, Yahudi itu apa? Tidak mampu lagi untuk meneruskan, tidak mampu lagi untuk mengamalkan dan melanjutkan, ya. Artinya panjang tidak? Ahlut Taurat itu masanya panjang sekali, lumayan panjang, dari terbit matahari sampai dengan siang, ya, sampai waktu zuhur, panjang. Dan nabi-nabinya kita lihat banyak sekali, ya. Dari Nabi Musa alaihissalam, kemudian siapa? Terus Harun, terus sampai nanti datang Isa alaihissalam. Kemudian hatta idzan tasafan naharu ajazu, sampai siang hari, masuk waktu zuhur, mereka tidak mampu untuk mengamalkan. Ajaz, lemah mereka. Nah, di sini pertanyaan, ya, penjelasan dari para ulama tentang maksud daripada ajazu di sini. Mereka tidak mampu mengamalkan lagi. Apa maksud daripada tidak mampu mengamalkan? Ya. Apakah mereka tidak mampu beribadah lagi? Atau apakah mereka meninggalkan Tauratnya? Nah, di sini dikatakan kalau mereka tidak mampu lagi mengamalkan, lantas bagaimana dengan yang beriman kepada Nabi Ibrahim,
Ahlut Taurat yang beriman kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa tadi, ya, apakah mereka juga tidak mengamalkan apa isi daripada Taurat itu? Nah, di sini maksudnya adalah ajazu di sini adalah mereka tidak mampu lagi meneruskan daripada apa isi daripada Taurat itu sendiri. Artinya kaumnya secara keseluruhan sebagian itu berhenti sampai siang hari. Ya. Sementara kalau ada orang-orang ya, ahlul Taurat, ahlul Injil yang sampai akhir bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak termasuk dalam kategori ajazu di sini, lemah. Nah, di sini dikatakan secara menyeluruhnya. Hatta idzan tasafan naharu ajazu. Orang-orang atau ahlut Taurat tadi, kaum Yahudi itu ketika sampai siang harinya itu mereka tidak mampu untuk mengamalkan. Sudah terjadi perubahan-perubahan daripada kitab Taurat, diperjualbelikan ayatnya, dalam artian dirubah-rubah hukumnya, ya. Itulah yang terjadi kepada ahlut Taurat. Kemudian yang kedua adalah, ya, sebelum yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'u'tu qiratan qirata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fa'u'tu, maka mereka itu nanti di hari kiamat diberikan balasannya itu qiratan qirata, bagian-bagiannya, satu bagian, masing-masing mendapatkan bagiannya secara sempurna, tidak dikurangi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi siapa? Mereka yang mengamalkan Taurat tadi, yang beriman kepada Nabi Musa, tidak merubah-rubah Taurat, itu akan mendapatkan balasannya juga nanti di hari kiamat, ya, mendapatkan balasan kebaikan. Berapa? Qiratan qirata, bagiannya masing-masing, satu bagian. Tsumma utiya ahlul injilil injil. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah ahlul injil. Ahlul injil ini siapa? Kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Allah berikan kepada mereka kitab Injil. Mereka mengamalkannya. Bagaimana perbandingan waktunya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amilu ila salatil asri. Jadi setelah zuhur itu dilanjutkan oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam, oleh Nasrani. Mereka diberikan Injil. Kemudian fa'amilu ila salatil asri. Mereka mengamalkannya sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Tsumma ajazu. Kemudian mereka juga lemah, tidak mampu untuk mengamalkannya kembali. Berhenti dia sampai waktu asar. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'u'tu qiratan qirata. Nanti di hari kiamat mereka pun yang beriman kepada Nabi Isa, yang tidak merubah-rubah kitab Injil, Hawariyun, ya, mereka yang sebagai penolong daripada Nabi Isa alaihissalam, fa'u'tu qiratan qirata. Mereka pun akan mendapatkan bagian dari amalan mereka di dunia atas keimanan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis ini, tsumma utinal Qur'an. Masya Allah. Kemudian setelah itu kita diberikan Al-Quran, kita diwahyukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi umatnya. Utinal Quran, kita diberikan Al-Quran.
fa'amilna ila ghurubis syamsi. Kemudian kita mengamalkannya sampai ghurubis syamsi. Perbandingan waktunya adalah kita mengamalkannya itu dari waktu asar sampai terbenam matahari. Ghurubus syams. Nah, di sini pertanyaannya, mana waktu yang lebih panjang? Zuhur, asar, dari pagi sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Memang waktu zuhur ke asar itu akan lebih panjang, ya, relatif lebih panjang daripada asar ke maghrib. Ini menunjukkan waktu kita itu sedikit sebenarnya. Asar ke maghrib paling sedikit. Ya, kalau maghrib ke isya mungkin lebih sedikit lagi, tapi nggak ada perbandingannya di sini. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'amilna ila ghurubis syamsi. Kita mengamalkan Al-Quran itu waktunya sampai terbenam matahari. Tapi di sini subhanallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan fa'ajizna, kita tidak mampu lagi mengamalkan. Tapi memang waktunya itu adalah sudah dekat dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa a'tayna fa'u'tina qirataini. Kemudian setelah itu nanti di hari kiamat kita diberikan bagiannya itu berapa? 2 bagian. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani itu mendapatkan masing-masing itu 1 porsinya, tapi Allah berikan sempurna. Porsi daripada amalan mereka itu diberikan sempurna 1. Kemudian Yahudi, Nasrani, kemudian datanglah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka beramal, mengamalkan Al-Quran, tapi nanti mendapatkan balasannya itu berapa? Qirataini. 2 bagiannya, 2 bagian. Faqala ahlul kitabaini. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, nanti dari kiamat itu ahli kitab, ya, ahli kitab yang 2 tadi, Yahudi dan Nasrani itu akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan protes, tapi protes dalam tanda kutip. Ai Rabbana, ya Allah. Ya, mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'taita haula'i qirataini. Engkau berikan kepada umat Islam, engkau berikan kepada mereka, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 bagiannya masing-masing. Qirataini. Wa a'taitana qiratan. Sementara engkau berikan kepada kami 1 bagian masing-masing. Ya. Wa nahnu kunna aktsara amalan. Nah, di sini sebagai penguat daripada yang tadi, ya, teori bahwasanya waktu zuhur ke asar itu akan lebih panjang daripada waktu asar ke maghrib. Wa nahnu kunna aktsara amalan. Sementara waktu kami beramal itu lebih panjang. Ini kata atau protes dalam tanda kutipnya 2 ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani. Waktu kami beramal itu panjang. Kenapa kok diberikannya berapa? 1 bagian saja. Qala Allahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada mereka, dan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Hal ghalamtukum min ajrikum min syai'. Ini pertanyaannya, ya. Allah berkata kepada mereka, apakah aku menzalimi kalian terhadap pahala kalian semuanya? Nah, ini pertanyaannya. Hal ghalamtukum min ajrikum min syai'. Apakah aku menzalimi kalian? Ya, apakah aku mengurangi pahala daripada amal kalian? Mereka akan mengatakan qalu la. Mereka mengatakan tidak. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak mengurangi pahala daripada amal kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa huwa fadli. Maka itu sesungguhnya itu balasanku, pemberianku kepada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah fadli, itu adalah keutamaan yang aku berikan kepada mereka. Utihi man asya, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Subhanallah, Masya Allah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keutamaan yang besar ya. Jamaah sekalian, beberapa pelajaran dari hadis ini secara singkat di dalam mukhtasar daripada Sahihul Bukhari ini dikatakan beberapa, ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fadlu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha atwalul umami baqa'an fid dunya, karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwalul umami baqa'an fid dunya, umat yang paling terakhir dan paling panjang waktu dia bertahan di muka bumi. Dalam artian apa? Dia adalah umat yang terakhir tadi, karena permisalannya sampai dengan waktu maghrib ya. Ini apa? Umat terakhir ya. Kemudian yang kedua adalah qad yakunul amalu qalilan fi zaman. Boleh jadi, nah, ini pelajaran kedua daripada hadis ini, boleh jadi amalan seseorang itu secara waktu ya, kuantitasnya, waktunya itu sedikit, qalilun fi zaman walakinnahu katsirul barakah, tapi amalannya itu banyak berkahnya, banyak kualitasnya. Nah, ini yang menjadi kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW, diberikan keberkahan secara kualitas ya. Makanya tidak ada umat yang mendapatkan waktu mulia ya, atau bahkan 2 ya. Pernah kita sampaikan, keutamaan itu ada di 2 tempat. Pertama keutamaan waktu, kemudian keutamaan tempat. Waktu misalkan hari Jumat ya, ketika kita beramal, ketika kita bersolawat, ketika kita melakukan hal-hal yang lain, itu berlipat ganda pahalanya. Kemudian waktu lagi apa? Hari Senin dan Kamis ya, belum lagi puasa Ramadan, di bulan Ramadan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Apalagi waktu ya, sepertiga malam setiap malamnya ya. Ini waktu-waktu yang mustajab, yang berkah sekali. Hari Arafah ya, bahkan di bulan-bulan yang diharamkan secara keseluruhan ini barakatul waqt, yaitu afdhaliyatul waqt ya, waktu yang penuh dengan fadilah. Artinya dimanapun tempatnya, di Jakarta, di mana, di Doha ataupun di Makkah Mukarramah, ketika waktu itu datang sama keutamaannya. Nah, kemudian Allah tambahkan juga dengan keutamaan tempat, seperti masjid, kemudian apa lagi? Ka'bah ya, atau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, masjid secara umum itu tempat memiliki keutamaan. Orang sholat di satu masjid itu jauh lebih utama daripada sholat di rumah ya. Di Masjid Nabawi berapa? 1000. Di Masjidil Haram 100.000 apa 10.000? Masjidil Haram 100.000 ya. Ya. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 apa 1.000? Nah, bisa dilihat 10.000 ya, kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah 1.000. Kemudian yang di Masjidil Aqsa yang 500. Boleh dicek nanti di hadisnya. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Ya. Jadi ini keutamaan yang sifatnya tempat. Nah, lebih-lebih kalau digabungkan antara waktu dengan tempat. Di hari Arafah, di padang Arafah. Seperti itu. Ini lebih utama lagi
ya, di Masjidil Haram tanggal 27 misalkan Ramadan malam lagi, Lailatul Qadar lagi, ya. Maka ini menunjukkan qad yakunul amalu qalilan fi zamani walakinnahu katsirul barakah. Boleh jadi waktu yang kita gunakan itu sedikit tapi berkahnya banyak, ya. Makanya ini yang harus betul-betul kita manfaatkan waktu itu, ya. Dengan sedikit kita baca Al-Quran, satu ayat itu sudah berapa huruf kita, apalagi di hari Jumat, Masya Allah, ya. Maka sangat mulia ketika majelis ini kita buka dengan tilawah bersama-sama, kita membaca satu persatu, dan ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Kemudian yang ketiga, amin ya rabbal alamin, al-ibrah fil a'mali bil ikhlas wal mutaba'ah wa laysa bi tuliz zamani wa qisarihi. Yang menjadi patokan daripada amal itu adalah ikhlas, niat kita. Ini jadi patokannya, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, kita jaga betul, jangan sampai amalan-amalan kita itu hilang keikhlasannya, ya. Hilang keikhlasan itu ya boleh jadi karena kita tidak meniatkan dari awal, ya. Atau hilang keikhlasan karena kita ada unsur-unsur keduniaan yang masuk ketika kita melakukan amalan tersebut. Maka ikhlas adalah syarat pertama. Kemudian setelah itu adalah al-mutaba'ah, mengikuti contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita sholat, ya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat-buat sendiri, ngarang misalkan, ya. Sholatnya tidak hadap Ka'bah lagi, ya. Atau mau kita tetap menghadap Ka'bah tapi merubah arahnya, ya. Ka'bah hadap barat tapi kita sholatnya hadap timur misalkan, kan ujung-ujungnya nanti hadap Ka'bah juga karena buminya bulat misalkan. Ini kan merubah-rubah contoh, ya. Atau ya kita hajinya misalkan bukan di tanggal 9, ya. Ya, haji kan tidak harus tanggal 9 katanya, ya. Jadi al-hajju Arafah, nanti ada yang mengatakan, ya, haji itu boleh selain di bulan Zulhijjah. Pernah ada kita mendengar seperti itu. Nah, ini mutaba'ah, kita lihat bagaimana contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Walaysa bituliz zamani wa qisarihi, dan waktu, ya, panjang dan pendeknya itu tidak itu yang menjadi ukuran utamanya, ya. Walaupun itu sangat penting, ya, tapi tidak menjadi ukuran utamanya, ya. Sehingga ini yang harus kita perhatikan, keikhlasan dan mutaba'ah, betul-betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah dharbul amsal yuqarribul fahm, ya. Memberikan pengajaran dengan contoh atau dengan analogi, dengan permisalan itu sangat-sangat efektif untuk mendekatkan kita kepada kepahaman, ya. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, itu buatkan contoh-contoh yang kira-kira bisa dipahami secara nalar, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat mudah, ya. Waktu antara Yahudi, Nasrani dengan umat Islam itu dengan waktu yang ada, ya, dari terbit matahari sampai terbenam, dan itu dibagi menjadi 3. Waktunya adalah dari pagi sampai zuhur, zuhur sampai asar, dan asar sampai maghrib. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran yang singkat yang dapat kita sama-sama pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan satu hadis ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan, ya, dan kita tidak sia-siakan waktu yang sangat-sangat sempit ini, ya. Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berapa? 60 sampai 70 tahun saja, ya. Jatah kita sampai 70. Ada yang sudah 70? Ya.
Jadi yang belum 70 ya mulai menghitung-hitung sekarang berapa bonus yang Allah akan berikan ya, kalau itu Allah berikan. Jadi sedikit waktu kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk amalan-amalan yang penuh dengan lipatan tadi ya, sehingga insya Allah kita mendapatkan balasan daripada amalan kita ini qirataini ya, porsinya melebihi daripada umat-umat yang sebelumnya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.